Nah, pada video kali ini, kelompok kami mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan materi tentang Indonesia dalam panggung dunia. Dalam materi ini terbagi 3. Yang pertama itu landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Yang kedua, politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Dan yang terakhir yang akan kami jelaskan yaitu peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA 1955. Konferensi Asia Afrika 1955 juga dikenal sebagai Konferensi Bandung, adalah pertemuan historis antara negara-negara Asia dan Afrika yang diadakan di Bandung, Indonesia pada tanggal 18-24 April 1955. Tujuan utama dari KAA 1955 adalah 1. Meningkatkan kesadaran dan solidaritas antara negara-negara Asia dan Afrika. Kedua, membahas masalah-masalah umum yang dihadapi oleh negara-negara Asia dan Afrika. Yang ketiga, mencari cara untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya antar negara Asia dan Afrika. Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok adalah sebuah gerakan politik internasional yang dibentuk pada 1961 oleh negara-negara yang tidak ingin bergabung dengan blok barat atau blok timur selama Perang Dingin. Tujuan utama GNB adalah 1. Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara anggota. 2. Meningkatkan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya antara negara-negara anggota. 3. Mendorong penyelesaian konflik secara damai dan menghindari intervensi asing. Pemeliharaan Perdamaian Garuda. Misi Pemeliharaan Perdamaian Garuda adalah misi perdamaian yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai bagian dari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Misi Garuda pertama kali diluncurkan pada tahun 1957 ketika Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke Mesir untuk membantu menjaga perdamaian di wilayah tersebut. Pembentukan ASEAN. ASEAN atau Penghimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah sebuah organisasi regional yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara. Tujuan utama pembentukan ASEAN adalah 1. Meningkatkan kerjasama ekonomi sosial dan budaya antara negara-negara anggota. 2. Mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di wilayah Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kemampuan negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan global. Pembentukan Organisasi Islam OKI. Organisasi Konferensi Islam OKI atau Organization Islamic of Cooperation OIC adalah organisasi internasional yang beranggotakan 57 negara dengan mayoritas penduduk muslim. OKI didirikan pada tahun 1969 dengan tujuan untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama antara negara-negara muslim. Tujuan OKI terbagi 4. Yang pertama, memperkuat solidaritas dan kerjasama antara negara-negara muslim. Yang kedua, meningkatkan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya antara negara-negara anggota. Yang ketiga, mempromosikan hak-hak dan kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Yang keempat atau yang terakhir, meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah pernyataan yang dibacakan oleh Perdana Menteri Juanda Kertawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kedaulatan dan keutuhan wilayah. Isi dari deklarasi Juanda yaitu bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Indonesia, serta bahwa laut teritorial Indonesia adalah 12 mil dari garis dasar pantai. Dan ini mungkin menjadi materi yang terakhir yaitu Jakarta Informal Meeting atau disingkat dengan JIM. Dan juga kami akan menyelipkan sedikit materi tentang landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Jakarta Informal Meeting (JIM) adalah serangkaian pertemuan yang diselenggarakan oleh Indonesia untuk membahas konflik di Kamboja. Konflik antara Kamboja dan Vietnam dipicu oleh pergolakan dan besarnya ketegangan politik dalam negeri. Pelaksanaan Jakarta Informal Meeting berlangsung pertama di Istana Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1988
Dan yang kedua terjadi pada tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 1988. Hasil dari Jakarta Informal Meeting adalah yang pertama, gencatan senjata di seluruh wilayah Kamboja. 2. Segera setelah gencatan senjata diikuti penarikan pasukan dan persenjataan Vietnam di Kamboja paling lambat tanggal 30 September 1989. Yang ketiga, akan dibentuk pemerintahan yang mengikut sertakan keempat kelompok yang bertikai di Kamboja. Keempat, pengawasan internasional atas penarikan pasukan tersebut serta aspek yang berkaitan. Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Landasan ideal merupakan sebuah bentuk daripada pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang dimana adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Landasan konstitusional atau di dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama. Nah, jadi politik luar negeri merupakan sebuah bentuk daripada kebijakan yang ada pada sebuah negara yang dimana digunakan dalam melakukan pengaturan terhadap negara lainnya yang dimana kemudian ada di dalam sebuah lingkup dari dunia internasional. Hal tersebut dengan demikian, maka politik luar negeri yang ada tentu saja akan dapat berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal itu kemudian tergantung daripada tujuan nasional dan pada masing-masing negara. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif memiliki artian bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara yang dimana aktif dalam melakukan misi untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan internasional. Dan mungkin sampai di sini saja video penjelasan materi tentang peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.